dengan segala macam keajaiban yang ada dari warnanya, dari postur tubuhnya, dari sistem pencernaan, sistem pertahanannya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, ada yang bisa kita nikmatin dari sayur-sayuran, buah-buahan, ada yang bisa kita nikmatin warnanya seperti sekarang di Eropa lagi musim semi misalnya. Kemudian juga dengan di kedalaman lautan, ya, cukup banyak yang kita bisa jangkau dengan mata kita, dan yang tidak bisa dijangkau oleh mata pun di darat dan di lautan, seperti Bapak Ibu bisa merasakan rasa suka, benci, ngantuk, marah, lapar, kenyang, semua bisa kita rasakan tapi tidak bisa nampak dengan mata. Ini sekaligus argumentasi yang paling kuat untuk kita sampaikan kepada para ateis, kalau mereka meyakini tidak ada Tuhan karena tidak nampak dengan mata. Padahal terlalu banyak hal-hal yang bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Bahkan dalam hitungan detik pun bisa kita rasakan tadi lapar, ngantuk, kenyang, suka, benci, dan segala macam. Yang tidak nampak, tapi kita bisa rasakan. Semua itu kembali kepada susunan kalimat La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena kalimat La ilaha illallah inilah Allah adakan surga bagi orang-orang yang patuh. Allah juga siapkan neraka bagi para pembangkang. Karena kalimat La ilaha illallah keluar istilah orang muslim mukmin dan juga orang-orang kafir atau munafik. Karena kalimat La ilaha illallah diturunkan kitab-kitab dari langit, termasuk Al-Quran yang kita sering jadikan sebagai rujukan kita atau bahkan kita jadikan rujukan utama kita. Begitu juga kitab-kitab samawi yang lain. Ada Taurat kepada Nabi Musa, ada Zabur kepada Nabi Daud, ada Injil kepada Nabi Isa, dan sebelumnya ada kepada Nabi Ibrahim AS dikenal dengan Suhuf Nabi Ibrahim. Karena juga kalimat inilah Allah mengutus para Rasul yang kita wajib tahu nama dan kisahnya 25 Nabi dan Rasul. Namun Allah mengutus 124.000 Nabi, diantaranya 313 Rasul. Semua ini karena kalimat La ilaha illallah. Dan kita sebagai seorang muslim harus bangga dan senang karena kita begitu lahir, apalagi kalau lahir dalam keadaan Islam atau dapat hidayah pada saat sudah dewasa. Kita sudah tahu semuanya, sudah tahu siapa Tuhan kita, bagaimana menyembahnya, dan apa saja yang dia inginkan, apa yang dia larang. Kita coba bayangkan teman-teman sekalian, orang-orang yang belum dapat petunjuk seperti ini. Contoh misalnya, bukankah banyak orang yang menyembah berhala? Mereka sembah patung, akhirnya mereka yang memahat patung itu, mereka yang membentuk rupanya, mereka yang memberikan nama, mereka yang meletakkan di tempat yang mau disembah, dan juga mereka yang memperbaiki kalau rusak, lalu mereka panggil sebagai Tuhan. Cukup banyak kita bisa saksikan di muka bumi ini. Ada yang menyembah bintang-bintang, ada yang menyembah pohon, ada bahkan yang parah sekali, mereka menyembah hewan. Di India ada yang menyembah sapi. Anda bisa lihat di Google, sembahan atau sapi yang disembah, itu mereka menyembah sapi, hewan yang bisa dimakan. Dan ini semua karena mereka tidak mengenal siapa Tuhan mereka.